Berikutnya Pak Nino kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ini sebentar saya buka pertanyaannya. Banyak sekali yang masih galau nih Pak Nino, sebenarnya banyak yang sudah dijawab tapi saya bacakan saja nggih Pak. Yang pertama itu ada pertanyaan begini. Apakah jika sudah ada asesmen nasional, UN masih ada gitu? Apakah masih, jadi setelah asesmen ini nanti kelas 6-nya masih kena UN lagi nih Pak Nino katanya gitu. Jika tidak ada UN, maka masuk SMP atau masuk SMK apa tolok ukurnya gitu. Sepertinya masih banyak yang galau tentang itu Pak Nino. Lalu berikutnya ada yang bertanya, kan AN berisikan literasi numerasi, sedangkan soal yang sajikan lumayan susah. High order thinking skill, HOTS. Ini berdasarkan pengalaman siswa, saya ikut tryout. Waduh, ini sudah tryout segala nih Pak Nino. Sudah ikut tryout bulan September atau Oktober. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk soal AN atau AKM ada indikator yang jelas agar guru bisa mempersiapkan anak sebelum AN? Aduh, ini masih fokusnya ke persiapannya gimana gitu ya Pak Nino ya. Jadi silakan nanti Pak Nino langsung yang menjawab. Lalu ada satu lagi Bapak, saya sampaikan 3, nanti berikutnya akan saya sampaikan lagi. Yang satu lagi bertanya begini, apakah cukup relevan pelaksanaan AN dilaksanakan di tengah pandemi? Di mana selama 1,5 tahun lebih PJJ pada anak-anak belum optimal sehingga ancaman learning loss juga menyertai PJJ selama ini. Silakan Pak Nino, itu 3 pertanyaan dari peserta, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Tias. Ya. Apakah UN masih akan ada? Jawabannya enggak. Ujian nasional dan USBN itu kan kita sudah hapuskan sejak tahun 2000. Sejak tahun kemarin ya, karena pandemi UN kemudian dibatalkan di tahun 2020 dan tahun 2021 resmi, bukan hanya karena pandemi tapi UN memang kita batalkan karena pemetaannya sudah diambil alih oleh asesmen nasional dengan desain yang saya sampaikan tadi itu. Nah, bagian kedua dari pertanyaan itu memang sangat masuk akal. Kalau tidak ada ujian nasional, terus kelulusannya bagaimana? Terus PPDB-nya bagaimana? Gitu ya. Kita sudah sangat terbiasa berpikir dengan kerangka ujian nasional. Sepertinya ujian nasional itu taken for granted banget. Kalau nggak ada itu, terus, waduh, gimana nih gitu sistem pendidikan kita. Nah, pertama tentang kelulusan. Hasil belajar anak yang menentukan mereka itu bisa lulus atau tidak. Itu adil nggak kalau dinilai dengan ujian tertulis yang hanya 2 jam kali berapa mata pelajaran gitu ya. Kira-kira belajar 6 tahun bisa nggak ditangkap hasilnya itu hanya dengan ujian tertulis di akhir jenjang. Belajar 6 tahun atau belajar 3 tahun gitu ya. Belajar matematika selama 3 tahun. Kemudian penentuan kelulusan semata-mata dari ujian tertulis di kelas 9-nya. Itu pasti hanya menangkap sedikit dari kekayaan apa yang kita pelajari sebagai siswa selama 3 tahun itu. Karena itulah kami berharap, kami mendorong, dan ini ada di Permendikbud tentang kelulusan, agar sekolah itu melakukan ujian kelulusan yang mengkombinasikan macam-macam pendekatan. Tidak hanya tes tertulis, tapi melihat hasil karya, melihat portofolio, melihat proses diskusi, supaya lebih holistik, gitu ya, menangkap betul-betul kekayaan proses dan hasil belajar siswa. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah melakukan assessment, ya pasti assessment-nya harus terstandar kan, harus modelnya pilihan ganda kompleks, atau maksimal sekali hanya uraian singkat gitu. Itu nggak akan bisa menangkap kekayaan hasil belajar anak-anak kita. Karena itu kelulusan ya mau tidak mau itu memang kewenangan dan tugas guru dan sekolah. Dan kami mendorong agar tadi melakukan asesmen kelulusannya itu lebih holistik ya, tidak hanya dengan ujian tertulis saja.
Dan itu juga salah satunya didorong melalui asesmen nasional. Kami di asesmen nasional kan tidak mengukur hafalan konten yang banyak gitu ya. Kami mengukur kemampuan berpikir, kemampuan problem solving, kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pembelajar, kepekaan sosial dan seterusnya. Dan itu yang hal-hal yang bisa dikembangkan melalui proses pembelajaran sehari-hari. Tidak bisa persiapan asesmen nasional sebulan sebelumnya. Kan drilling soal, latihan soal itu nggak bisa untuk meningkatkan skor asesmen nasional dengan seperti itu. Kalau mau meningkatkan skor asesmen nasional ya bikin program semester yang berbeda, rencanakan bikin RPP yang berbeda, bikin perencanaan kurikulum sekolah yang mengarah pada pembelajaran yang lebih otentik, yang lebih kaya seperti itu, bukan ke hafalannya. Nah, itu untuk kelulusannya dikembalikan sepenuhnya kepada guru dan sekolah. Nah, untuk PPDB-nya bagaimana? PPDB kita atur dalam kebijakan yang berbeda. PPDB itu terutama untuk SD, SMP, tapi juga untuk SMA, filosofinya menekankan pada keadilan sosial. Jadi karena itu jalur yang paling dominan, jalur PPDB yang paling dominan adalah zonasi yang mengutamakan kedekatan lokasi tempat tinggal, dan jalur afirmasi yang mengutamakan memprioritaskan anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Jadi karena pendidikan sampai dengan kelas 9 sampai dengan SMP itu adalah wajib belajar, itu pemerintah harus menyediakan aksesnya, terutama kepada mereka yang kalau tidak dibantu pemerintah tidak bisa mengakses pendidikan dasar itu. Nah, makanya PPDB-nya sebagian besar itu fokusnya pada keadilan sosial ya, zonasi dan afirmasi tadi. Memang ada ruang, ada porsi untuk memberi penghargaan pada anak-anak yang berprestasi. Ada jalur prestasi kan. Tapi sekali lagi prestasinya itu jangan bahkan tidak boleh di Permendikbudnya tidak boleh didasarkan pada tes tertulis yang ketika hari H gitu. Prestasi anak-anak yang dianggap berprestasi dan layak diberi penghargaan untuk masuk melalui jalur prestasi itu dilihat dari paling tidak nilai rapor dia selama 3 tahun, selama 6 tahun atau berapa tahun terakhir gitu ya, harus lebih holistik. Dan juga berdasarkan prestasi-prestasi non akademik juga. Jadi melihat prestasi juga nggak boleh sempit, apalagi hanya berdasarkan tes 1 jam 2 jam untuk memasuki jenjang berikutnya tadi. Jadi semoga menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Kelulusan itu murni kewenangan guru kepala sekolah, perlu dilakukan secara lebih holistik, bermakna. Dan kemudian untuk PPDB itu penekanannya pada keadilan sosial, zonasi dan afirmasi, ada prestasinya juga, tetapi prestasi yang juga holistik tadi itu, jangan berdasarkan tes tertulis saja 1 jam 2 jam. Oke, kemudian yang kedua pertanyaan mengenai persiapan asesmen nasional ya, Bu Tias ya. Betul, Pak. Dari guru perspektifnya, tadi sudah saya singgung sedikit. Persiapannya itu kalau untuk tahun pertama sudah fokus saja persiapan teknis, titik. Nggak usah ada persiapan untuk substansinya. Tidak perlu sama sekali, karena tahun pertama sekali lagi itu tidak ada konsekuensinya bagi siswa maupun bagi guru maupun bagi kepala sekolah. Tahun pertama itu murni pemetaan. Kita sangat sadar bahwa setiap sekolah itu punya titik start yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menghakimi sekolah hanya dengan penilaian 1 kali saja. Titik start setiap sekolah beda-beda, lokasinya beda, fasilitas yang dimiliki berbeda-beda, siswa yang dilayani juga berbeda-beda. Jadi ketika kita memotret tahun pertama, hasil belajar siswanya itu selalu merupakan campuran antara kinerja sekolah dengan latar belakang anak-anak dari rumah kan, fasilitas belajar di rumah seperti apa, pengasuhan orang tua seperti apa. Dan karena itu nggak bisa dipakai untuk menilai kinerja sekolah secara begitu saja. Nah, tapi kalau sudah punya data dari tahun ke tahun, kita akan bisa melihat apakah sekolah itu menjadi semakin baik atau tidak dalam mengembangkan pembelajarannya dari tahun ke tahun.
Jadi tahun pertama tidak perlu ada persiapan, nggak perlu try out, nggak perlu latihan soal, gitu ya. Pastikan saja secara teknis komputernya nyala, jaringan internetnya bekerja dengan baik, gitu, protokol kesehatannya sangat penting. Protokol kesehatannya dipahami, dipatuhi oleh semua warga sekolah, bukan hanya untuk asesmen nasional, untuk PTN terbatas juga, gitu ya. Itu saja persiapannya. Nanti untuk yang berikutnya, ya kita mulai berpikir tentang perubahan pembelajaran yang lebih mendasar tadi, bikin program semester, ubah, refleksikan kurikulum sekolahnya, gitu ya. Buku-buku di perpustakaannya seperti apa? Apakah sudah memancing anak-anak untuk pinjam buku? Apakah sudah cukup banyak ragam buku yang ada di perpustakaan sehingga anak-anak itu pengen untuk pinjam buku sesuai dengan minatnya, gitu ya. Atau jangan-jangan perlu bikin pojok buku di tiap kelas sehingga anak-anak bisa lebih terdorong untuk membaca. Hal-hal seperti itu lebih mendasar, gitu ya, dan itu nggak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Moga-moga menjawab ya. Tahun pertama udah fokus persiapan teknis sambil berpikir tentang bagaimana kita bisa mengubah kurikulum dan pembelajaran secara lebih mendasar di sekolah. Kemudian yang ketiga tadi, pandemi belum optimal, betul sekali. Kalau karena kita sudah mengalami pandemi, hampir pasti hasilnya itu tidak seperti kalau ketika sebelum pandemi, kan. Di masa normal hasilnya akan lebih baik daripada setelah pandemi. Tapi justru karena potensi ancaman kehilangan pembelajaran, kesempatan belajar ini, kita perlu data, kita perlu potret yang akurat, yang objektif dan menyeluruh tentang seberapa besar sih dampak pandemi itu terhadap pembelajaran. Tanpa asesmen nasional kita sama sekali nggak punya data ya di tingkat daerah, di tingkat nasional tentang dampak pandemi. Dan kalau kita nggak punya data tentang dampak pandemi, ya bagaimana kita bisa menanggulangi learning loss itu? Bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini secara tepat ya, kepada daerah-daerah, pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Jadi justru karena pandemi kita perlu data ini. Kalau perkara hasilnya akan lebih jelek dari biasanya, ya itu sangat wajar dan tidak ada masalah sama sekali. Sekali lagi ini pemetaan, gitu ya, nggak harus skornya tinggi, gitu. Ketakutan akan nanti skor saya rendah itu salah satu miskonsepsi yang paling perlu kita luruskan, kita diskusikan, gitu ya. Kenapa kok ada ketakutan seperti itu? Seharusnya tidak perlu takut seperti itu, karena nggak ada efeknya, gitu ya. Efeknya adalah yang kita harapkan tadi, refleksi, evaluasi diri untuk melakukan apa sih yang perlu kita perbaiki supaya anak-anak kita lebih senang membaca, supaya anak-anak kita itu terbiasa berpikir kritis, supaya anak-anak kita tuh paham konsepnya, bukan hafal rumusnya, gitu. Nah, ke arah sanalah perubahannya, gitu ya. Jadi justru karena pandemi, asesmen nasional menjadi lebih relevan lagi untuk mengatasi dampak pandemi. Mungkin saya stop di situ dulu ya, Bu Tias. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Semoga sedikit menjawab. Ya, terima kasih Pak Nino. Ya, ini sudah banyak sekali nih Pak Nino yang bertanya nih. Berikutnya saya langsung bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Hastin. Assalamualaikum, maaf mau bertanya apakah AN yang diterapkan sama dengan AKM? Karena di sekolah anak saya sudah menerapkan sistem AKM. Begitu Pak pertanyaannya yang pertama. Yang kedua dari Ibu Heni. Dari Ibu Heni, jadi fungsi AN untuk sekolah-sekolah dan anak-anak apa ya? Soalnya tadi disebutkan tidak usah mengejar skor anak. Karena awalnya saya sangat berharap banyak
dengan adanya AN ini bisa merangsang kreativitas guru-guru memberikan pemaparan soal-soal yang lebih variatif, tidak textbook. Mohon penjelasannya. Begitu Pak, pertanyaannya masih dari orang tua seperti itu. Berikutnya dari Ibu Rosa. Pak Anindito izin bertanya kembali terkait miskonsepsi mengapa ada tryout tentang AKM dari penerbit-penerbit tertentu, seakan-akan untuk menyiapkan anak-anak menghadapi AKM, sedangkan sebetulnya untuk pemetaan kan Pak. Nah, gitu. Terima kasih Pak Andito. Begitu. Jadi tadi itu pertanyaan dari Bu Hastin, Bu Heni, dan Bu Rosa, Pak Nino. Silahkan Pak Nino ditanggapin. Ya, terima kasih. Ini memang orang tua kritis-kritis semua ini. Apakah AN sama dengan AKM? AN itu terdiri dari 3 komponen. Salah satunya AKM, AKM literasi dan numerasi, gitu ya. Ada 2 komponen yang lain, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei kalau AKM-nya itu kan mengukur kemampuan membaca dan kemampuan problem solving matematika. Ya. Sedangkan survei karakter itu mengukur tadi nilai-nilai, kebiasaan, sikap anak-anak yang mencerminkan akhlak mulia, mencerminkan kolaborasi, gotong royong, mencerminkan kemandirian, mencerminkan kreativitas, gitu. Nah, jadi ini pertanyaan sederhana saja, pertanyaan tentang kebiasaan mereka sehari-hari. Gitu. Kalau kreativitas misalnya, seberapa sering kamu dalam sebulan terakhir itu membuat gambar yang baru, tidak mencontoh misalnya, atau seberapa sering kamu membuat puisi atau membuat tulisan yang original gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sehari-hari lah tentang kebiasaan sehari-hari, sikap, cara berpikir sehari-hari. Jadi sama sekali nggak perlu persiapan. Ya sudah dibaca saja, kemudian dilaporkan apa yang kebiasaan yang mereka memiliki itu seperti apa, gitu ya, cara berpikirnya seperti apa. Survei lingkungan belajar ini diterapkan kepada murid, guru, dan kepala sekolah. Ini untuk menangkap informasi yang saya sampaikan tadi ya, mengenai pembelajaran, seperti apa sih cara guru menyampaikan umpan balik tugas siswa. Apakah jadi kita tanya ke muridnya, apakah gurunya seberapa sering gurunya itu memberi komentar yang membuat mereka paham apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut misalnya. Seberapa sering gurunya mengembalikan tugas dalam waktu yang tepat. Gitu. Seberapa sering gurunya kalau ceramah menyampaikan informasi itu memberi contoh-contoh konkret gitu misalnya. Itu kita tanyakan ke gurunya juga. Jadi gurunya merefleksikan seberapa sering saya kalau ngajar itu ngasih contoh-contoh konkret. Gitu ya. Kita tanyakan ke muridnya, seberapa sering gurumu itu kalau ngajar memberi contoh-contoh sehari-hari. Gitu. Dan kita tanyakan ke kepala sekolahnya juga dalam bentuk yang sedikit berbeda. Jadi survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, dan iklim sekolah serta program-program sekolah. Di sekolahnya banyak bullying atau tidak, anak-anak merasa aman atau tidak, anak-anak merasa diterima atau tidak. Gitu ya. Dan itu tidak perlu persiapan juga, jadi laporkan saja apa adanya, karena itu akan menjadi data yang membuat kita jadi tahu apa yang perlu diperbaiki di tiap-tiap sekolah. Nah, tapi kembali ke pertanyaannya, apakah AN sama dengan AKM? AKM itu bagian dari asesmen nasional. Ya, mungkin bagian terbesar ya dari sisi waktu pengerjaan itu memang bagian yang terbesar karena itu tampaknya yang paling terkenal adalah AKM-nya. Gitu. Semoga menjawab ya pertanyaan yang pertama. Kemudian fungsi AKM untuk sekolah apa? Kok dikatakan tidak usah mengejar skor gitu. Nah, persis itu AKM untuk sekolah itu, AKM ini menjadi sebuah awal dari perubahan. Tapi dia harus disambut oleh guru, oleh orang tua, oleh kepala sekolah. Kalau AKM saja ya nggak akan bisa
berdampak pada anak-anak kalau asesmen nasional saja gitu ya. Asesmen nasional ini fungsinya adalah membuka ruang inovasi. Jadi menghilangkan salah satu bloker yang tadinya menyedot begitu banyak waktu, menyedot begitu banyak perhatian anak-anak untuk belajar sekian banyak konten dan cenderungnya hafalan. Nah, ketika bloker ini dihilangkan, kan ada ruang dan waktu yang terbuka nih untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, makanya asesmen nasional saya katakan sebagai pembuka gitu ya. Tapi ini harus disambut oleh guru, oleh kepala sekolah untuk refleksi kurikulum seperti apa yang seharusnya lebih baik untuk anak-anak untuk pengembangan karakter, literasi dan numerasinya. Cara ngajar seperti apa yang lebih baik. Cara menggunakan anggaran sekolah seperti apa yang lebih baik. Jadi dampaknya secara tidak langsung, dampaknya itu akan dirasakan oleh anak ketika asesmen nasional ini berhasil memantik perubahan cara berpikir dan memantik evaluasi refleksi diri guru, kepala sekolah dan pengawas. Dan karena itu di Kemendikbud ini juga bukan satu-satunya program gitu ya. Ini kan satu program di antara banyak program Merdeka Belajar. Kita juga punya program sekolah penggerak yang sekarang masih kecil, harapannya bisa diperluas ke semakin banyak sekolah nantinya. Program guru berbagi dan belajar, di mana guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan online, banyak modul di sana, termasuk modul tentang AKM, tentang asesmen nasional. Ya, ini sudah diikuti oleh lebih dari 1,5 juta guru gitu. Jadi ini saya lupa menyampaikan, harusnya disampaikan tadi. Bapak Ibu yang ingin tahu apa yang perlu dilakukan untuk asesmen nasional, itu bisa ikut pelatihannya GTK. Ada satu pelatihan khusus tentang AKM. Nah, pelatihannya gratis, online, bisa dilakukan secara mandiri di waktunya sendiri. Dan resmi dari Kemendikbud gitu ya, jadi otoritatif juga. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, mengapa masih ada tryout dari penerbit? Kalau ini mungkin bisa ditanyakan ke penerbitnya kali ya, kenapa mengadakan tryout? Kalau dari Kemendikbud, ya sekali lagi kami tidak menyarankan ikut tryout, ikut latihan-latihan soal. Yang perlu dilakukan adalah refleksi. Jadi kalau perlu partner, kalau ada resources anggaran untuk menggandeng pihak lain gitu ya, yang perlu digandeng, yang sebaiknya digandeng adalah pihak yang bisa menjadi partner untuk mengevaluasi, partner untuk refleksi, melakukan perencanaan kurikulum pembelajaran yang lebih mendasar. Bukan partner untuk latihan soal. Jadi kalau memang ada anggaran, ada resources, lakukan yang itu. Lakukan gandeng pihak-pihak yang bisa membantu untuk melakukan evaluasi diri, untuk melakukan perencanaannya yang lebih baik. Begitu ya kira-kira, gitu ya. Siap, Pak Nino. Nah, ini berhubung waktunya sudah hampir habis dan pertanyaannya masih banyak, langsung saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih Pak Nino. Berikutnya pertanyaan dari Kak Melia. Dari Kak Melia, bagaimana dengan pendidikan non-akademis untuk anak-anak yang sebenarnya sangat penting untuk perkembangan karakter anak, terutama di masa pandemi ini? Kedua adalah dari Rogayah, dari Ibu Rogayah dari SD Kreatif Tritura Depok. Mohon izin bertanya, yang pertama, untuk sekedar mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber bahwa AKM sebagai salah satu instrumen AN sebagai pengganti ujian nasional. Apakah pernyataan tersebut benar? Lalu pertanyaan yang ketiga, kebetulan anak saya kelas 5 SD, beberapa hari lalu diadakan simulasi AKM secara bergantian. Pada saat keluar hasil, saya diberitahu guru agar anak saya belajar lagi dalam hal kemampuan menalar di rumah. Kemudian ada simulasi ulang, karena hasilnya kurang maksimal. Anak-anak diminta untuk belajar sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah yang disarankan sekolah sudah benar
berkaitan dengan pernyataan pembicaraan bahwa AN itu sebagai wadah untuk mengevaluasi. Mengapa hasilnya harus maksimal? Seakan-akan sekolah ingin siswa mendapat nilai baik, sedangkan selama ini siswanya belajar di rumah. Sekian, terima kasih Pak. 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Nino. Terima kasih. Pertama, AKM salah satu instrumen AN itu betul ya. Jadi tadi ada 3 komponen kan. Asesmen nasional itu ada AKM, literasi numerasi, kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Nah, tapi apakah asesmen nasional itu pengganti ujian nasional? Ini separuh benar. Ujian nasional itu hilang dan sebenarnya sebagai gantinya itu ujian sekolah. Jadi kelulusan, kemudian seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, itu kan bukan digantikan oleh asesmen nasional. Asesmen nasional sama sekali tidak ada kaitannya dengan penilaian individu peserta didik. Jadi anak-anak, murid sama sekali tidak dinilai oleh asesmen nasional. Jadi nggak bisa dipakai untuk kenaikan kelas, tidak dipakai untuk kelulusan, tidak dipakai untuk PPDB juga. Jadi nggak ada konsekuensinya bagi anak-anak yang menjadi peserta asesmen nasional. Ujian nasional sekali lagi dihapus dan kelulusan diganti dengan ujian sekolah. Yang ujian sekolah itu kami harapkan menyeluruh tadi ya, tidak hanya tes tertulis tapi juga portofolio, karya-karya ini bisa karya kolaboratif juga, presentasi, bikin mading, bikin video, bisa beragam bentuk lah ujian sekolah itu. Dan itu yang kami harapkan, bentuknya beragam dan mendorong anak-anak untuk senang belajar. Assessment ini justru bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Itu yang pertama ya, moga-moga jelas bagi Bapak Ibu yang lain juga. Asesmen nasional tidak mengganti UN dalam pengertian menjadi fungsi untuk kelulusan ataupun seleksi ke PPDB. Kemudian yang kedua, ya sepakat sekali dengan itu, dan itu yang berusaha kami komunikasikan melalui asesmen nasional. Hasil belajar, tujuan pembelajaran itu jangan hanya kognitif, jangan hanya kompetensi yang sifatnya kognitif saja, tetapi juga karakter yang lebih menyeluruh. Karakter itu kan kompetensi juga sebenarnya, tapi kompetensi yang sifatnya sosial, emosional, dan spiritual. Jadi kita itu kan makhluk multidimensi ya, nggak cuma berpikiran saja, tapi ada perasaan, afeksi, ada perilaku, ada sikap, ada nilai-nilai, ada spiritualitas juga. Nah, asesmen nasional dengan memasukkan survei karakter di sana, itu kita ingin mengkomunikasikan pentingnya pengembangan karakter sebagai tujuan pembelajaran. Dan ini tidak terlepas dari orientasi menuntaskan materi belajar. Menuntaskan materi belajar itu artinya kejar tayang. Prinsip dasar dalam ilmu pendidikan itu belajar sesuatu itu pasti butuh waktu. Dan karena itu ada trade-off, ada tarik-menarik selalu antara kedalaman dengan keluasan. Kalau kita ingin kejar tayang, ngejar semua materi disampaikan, itu ngejar keluasan gitu ya, sebanyak mungkin informasi disampaikan, pasti susah untuk mendalam. Karena nggak ada waktu. Dan pengembangan karakter itu urusannya pengembangan kompetensi, karakter itu harus mendalam. Harus melibatkan anak-anak gitu ya, proses pembelajarannya banyak diskusi, banyak argumentasi, banyak melakukan sesuatu, bikin karya, kolaborasi, gagal dalam proses, dapat feedback setelah gagal, itu butuh waktu kayak gitu itu. Kalau kita ngejarnya ketuntasan, kejar tayang, ya jatuhnya adalah kalau dulu sebelum pandemi kan ceramah terus gitu kan, karena itu efisien ceramah itu. Kita sebagai pendidik bisa mengendalikan waktunya, karena waktunya terbatas, saya pakai untuk ceramah sebanyak mungkin.
Nah, saya juga dosen 15 tahun gitu ya. Kalau sedang kejar tayang ya sudah ceramah saja. Apa pakai PowerPoint, ceramah saja itu paling efisien. Tapi bukan itu yang kita inginkan gitu kan. Yang kita inginkan adalah kalau orientasinya pengembangan kompetensi dan karakter ya harus ada konten yang dikorbankan. Kalau kita ingin mendalam, kontennya harus difokuskan pada apa yang memang paling penting saja. Nah, dan asesmen nasional salah satu pesannya adalah seperti itu. Ya. Jadi silahkan kita masing-masing sebagai orang tua juga perlu dialog dengan guru dan dengan kepala sekolah. Gimana caranya ya supaya kita bisa kerjasama agar pengalaman belajar anak-anak itu orientasinya ke sana, bukan orientasinya pada ketuntasan materi. Yang di masa pandemi ini terjemahannya seringkali adalah ngasih tugas ke anak-anak sebanyak mungkin, kan? Baca ini, baca ini, baca ini. Jadi materinya kita sampaikan sebagai tugas. Ya, kalau seperti itu, sekali lagi nggak akan tercapai niat kita untuk mengembangkan karakter anak. Oke, kemudian yang ketiga tentang, kalau saya baca ini sebenarnya dilandasi kecemasan sekolah. Kecemasan sekolah tentang hasil asesmen nasional. Jadi ini yang perlu kita sama-sama komunikasikan Bapak dan Ibu ya. Kami di Kemdikbud rutin berkoordinasi dengan dinas menyampaikan pesan ini, tapi ya karena ini skala, ini urusan jutaan guru, jutaan anak, ya, ini memang komunikasinya harus terus-menerus kita lakukan dan kami akan sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu sebagai orang tua juga turut mengkomunikasikan dari perspektif orang tua bahwa sekolah tidak perlu cemas, guru tidak perlu cemas. Skor tahun pertama, baik buruknya itu nggak ada pengaruhnya. Hasil asesmen nasional terbaik adalah ketika dia mencerminkan kondisi senyatanya di sekolah. Itu hasil asesmen nasional terbaik. Bukan skor yang lebih tinggi. Kita bisa saja memaksimalkan skor gitu ya, misalnya dengan jalan pintas, tetapi itu malah merugikan kita kalau itu tidak mencerminkan kondisi sekolah yang sebenarnya. Satu, evaluasi dirinya jadi nggak objektif. Nah, jadi kita akan salah untuk mengambil tindakan karena cerminnya buram gitu ya, cerminnya filternya terlalu banyak itulah. Jadi kalau kita tampak lebih ganteng dan jauh lebih ganteng atau lebih cantik daripada yang senyatanya gitu, sehingga nanti merasa nggak perlu melakukan apa-apa dan itu malah rugi sendiri gitu ya. Itu bukan hal yang kita inginkan. Dan yang kedua, yang sekali lagi yang kita ukur untuk mengukur kinerja adalah progres dari tahun ke tahun itu seperti apa. Jadi yang perlu dilakukan sekolah dan guru adalah setelah mendapatkan, ya, harusnya nggak usah nunggu asesmen nasional, refleksikan apa sih yang bisa kita perbaiki untuk membuat pengalaman belajar anak-anak kita itu lebih kaya, bikin mereka lebih tertarik pada buku, bikin mereka lebih curious, lebih senang mengeksplorasi, ya, lebih senang kolaborasi. Apa yang perlu kita ubah di sekolah kita, di kelas, di co-kurikuler maupun di ekstrakurikuler, dan diskusikan dengan orang tua gitu, bagaimana peran masing-masing. Oke, saya berhenti di situ dulu. Yes. Terima kasih banyak Pak Nino, luar biasa sekali itu tadi statementnya istimewa ya Pak, tidak perlu menunggu asesmen nasional seharusnya untuk orang tua ini berefleksi gitu ya Pak Nino. Betul. Oke, siap Pak Nino. Nah ini masih ada pertanyaan lagi Pak Nino dari saudari Kiki. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah AN kedepannya akan berlanjut untuk di tahun-tahun berikutnya? Karena di tingkat sekolah dasar ini perdana buat kami. Mayoritas kendalanya yaitu di sarpras, baik komputer dan ruang lab. Berikutnya, pertanyaan dari saudara Maudi. Izin bertanya Bapak Anindito, apakah bentuk konsekuensi atau treatment dari Kemendikbudristek terhadap satuan pendidikan yang hasil level AN-nya di level 1, 2, atau 3? 1, 2, 3, atau 4, konsekuensinya apa? Begitu Pak. Penanya ketiga, Assalamualaikum, saya
Abdul Malik dari SMK Miftahul Jannah Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kejundung, mengenai AKM, apakah hasil AKM sendiri nantinya berkesinambungan ke tingkat lebih tinggi seperti ujian sekolah dan yang lain. Gitu Pak. Monggo Pak Nino silahkan. Oke, saya jawab yang ketiga dulu ya tentang penggunaan skor dari AKM. Apakah terkait dengan Berkesinambungan. berkesinambungan dengan kelulusan tadi kan, ujian sekolah dan memasuki jenjang berikutnya ya. Iya, ke tingkat lebih tinggi ya. Apakah berkesinambungan ke tingkat lebih tinggi seperti ujian sekolah dan yang lain? Kalau yang ditanyakan adalah apakah AKM asesmen nasional itu dipakai untuk seleksi dan kelulusan, jawabannya tidak, sama sekali tidak. Nggak ada hubungannya dengan kelulusan, nggak ada hubungannya dengan PPDB atau seleksi masuk ke sekolah dan perguruan tinggi ya. Terpisah sama sekali. Seleksi ya seleksi, kelulusan ya kelulusan. Asesmen nasional ini untuk potret sistem dan refleksi evaluasi diri sekolah dan kepala sekolah. Tapi kalau yang ditanyakan adalah apakah ada kesinambungan dari sisi apa yang diukur, betul. Jadi literasi di tingkat SD itu merupakan bentuk lebih sederhana dari literasi yang kita ukur di SMP, bentuk lebih sederhana lagi dari literasi yang kita ukur di SMA. Gitu ya. Jadi ada kesinambungannya memang. Kita berharap literasinya memang menjadi semakin meningkat gitu ya. Tapi itu bukan, sekali lagi sama sekali tidak terkait dengan kelulusan atau seleksi di PPDB-nya. Nah ini mengingatkan saya bahwa di website Pusmenjar itu ada AKM kelas. AKM kelas ini bisa dipakai oleh guru untuk melakukan asesmen diagnostik. Jadi kalau ingin tahu, sebenarnya nggak perlu nunggu asesmen nasional, pakai saja AKM kelas. Literasinya anak-anak saya itu di tingkat apa sih sekarang? Itu persis sama dengan AKM nasional. Ya, tapi ya soalnya beda, tetapi mengukur hal yang sama persis. Dan itu ada mulai dari kelas 2. Sudah bisa dipakai dari kelas 2 gitu ya, sampai dengan kelas 10 11. Jadi Bapak Ibu yang guru, orang tua juga boleh juga memanfaatkan AKM kelas untuk melakukan diagnosis saja. Jadi nggak perlu nunggu asesmen nasional untuk bercermin sebenarnya. Kalau proaktif bisa pakai itu untuk bercermin, untuk mengevaluasi diri. Oke, kemudian Sarpras di SD. Ya, asesmen nasional rencananya akan dilakukan secara berkala. Sekarang rencananya setiap tahun ya, akan dilakukan setiap tahun. Jadi di SD, kalau memang bisa mempersiapkan perangkat TIK-nya, itu selalu saya katakan perangkat TIK itu jangan hanya untuk asesmen nasional. Perangkat TIK itu kalau mau diadakan, kalau memang ada kelonggaran untuk mengadakan perangkat TIK, maka itu mindset-nya atau mohon direncanakan untuk pembelajaran sehari-hari. Jadi jangan sampai untuk asesmen nasional khusus beli laptop gitu ya. Nah, itu kan kepakainya setahun sekali. Kalau memang akan beli laptop, ya itu merupakan bagian dari strategi untuk pembelajaran sehari-hari. Maksudnya ke sana. Nah, bagaimana kalau sekolah yang belum siap infrastrukturnya untuk menjalankan asesmen nasional? Kami sarankan lebih baik menumpang di SD lain atau di SMP, SMA, SMK yang paling dekat dari wilayah tempat tinggal anak-anak. Jadi daripada memaksakan diri untuk mengadakan infrastrukturnya, lebih baik berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk mencari sekolah tumpangan. Jadi mumpung masih jauh nih, SD masih November kan, jadi masih ada waktu untuk mencari sekolah tumpangan daripada ya memang sedikit repot dalam hal transportasinya ya, tapi mungkin itu opsi yang bisa dipertimbangkan oleh SD yang tidak memiliki fasilitas TIK-nya. Oke, pertanyaan terakhir tentang treatment untuk sekolah. Nah,
treatment untuk sekolah itu ada 2 macam. Sekolah-sekolah yang dari asesmen nasionalnya itu terlihat punya kinerja yang baik, artinya mereka punya praktik baik juga. Praktik baik, dan kalau sekolah itu punya praktik baik, yang dilakukan Kemdikbud adalah kami akan berusaha memfasilitasi berbagi praktik baik tersebut. Ini konsep penggeraknya di sini. Nah, jadi kalau sekolah punya kinerja yang baik, artinya dia punya praktik baik, dan yang kami lakukan adalah memfasilitasi berbagi praktik baik tersebut kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini bisa dengan teknologi secara daring maupun nanti yang lebih intensif pendampingan ke sekolah-sekolah yang lain. Ini masih kami rancang karena penilaian kinerja kan masih dimulai agak panjang ya, tahun 2022 baru ada penilaian kinerjanya nanti. Itu satu hal. Dan kinerja sekolah ini tadi mungkin belum saya sampaikan ya. Kinerja sekolah itu satu kita ukur berdasarkan progres tadi kan, sekolah mana saja yang paling berhasil meningkatkan kualitas pembelajarannya dari tahun ke tahun. Dan ini yang mungkin belum disadari banyak orang adalah penilaian seperti ini sangat berbeda dari ranking yang di mana sekolah itu saja menjadi ranking 1, 2, 3-nya. Nah, jadi sekolah favorit di setiap kota itu kan ya sekolah itu saja biasanya kan. Yang skornya paling tinggi itu dari tahun ke tahun sama. Nah, tapi kalau kita mengukur kinerja sekolah itu berdasarkan progres, berdasarkan kemajuan dari tahun ke tahun, maka sangat mungkin sekolah-sekolah yang selama ini tidak dianggap favorit, katakanlah begitu ya, itu justru akan dianggap memiliki praktik baik, justru akan dinilai memiliki kinerja yang bagus oleh Kemendikbud. Kalau sekolah yang skornya sudah mentok di atas sekolah-sekolah favorit itu, untuk meningkatkan itu kan malah lebih sulit daripada sekolah-sekolah yang berada di rata-rata atau ke bawah. Itu peluang untuk meningkatkannya kalau mereka termotivasi untuk mentransformasi pembelajarannya, peluang untuk meningkatkan skornya itu jauh lebih besar daripada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit. Jadi ini akan menciptakan kategori baru sekolah-sekolah yang selama ini tidak dianggap favorit, tapi sebenarnya punya praktik yang sangat berharga yang perlu dibagikan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itu satu kategori treatment ya. Satu kategori treatment adalah memfasilitasi berbagi praktik baik tadi. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lebih tertinggal gitu dari asesmen nasionalnya? Ya, ini kategori intervensi yang kedua, yaitu berupa fasilitasi pendampingan dan pelatihan. Ya, jadi pendekatannya bukan menghukum, pendekatannya bukan hukuman. Kita hasilnya aja nggak kita publikasi gitu ya. Ini untuk menghindari hukuman sosial. Kalau hasilnya kita ranking, kita publikasi, itu otomatis itu sebuah bentuk hukuman sosial secara tidak kita sadari gitu ya. Sekolah-sekolah mana sih yang paling jelek skor UN-nya gitu. Itu kan mempermalukan sekolah, padahal belum tentu dia tidak punya praktik baik. Nah, karena itu di asesmen nasional hasilnya saja kita proteksi supaya tidak menjadi hukuman sosial. Nah, intervensinya ya dari Kemdikbud akan ada intervensi-intervensi yang misalnya kita sedang menyusun pelatihan untuk meningkatkan kualitas iklim sekolah. Jadi supaya ini untuk sekolah-sekolah yang struggling, yang mengalami problem misalnya bullying, kekerasan di sekolah atau diskriminasi, itu ada satu pelatihan untuk pelatihan bagi guru ya, kepala sekolah untuk mengurai problem-problem yang terkait dengan iklim sekolah. Nah, dengan asesmen nasional kita akan bisa tahu nih mentarget pelatihan ini sekolah mana saja yang paling perlu gitu ya.
kemudian tadi yang saya sebutkan kampus mengajar, tutor literasi numerasi itu juga salah satu bentuk intervensi bagi sekolah yang skor literasi numerasinya paling rendah. Nah, nanti akan ada program-program lain lah, pelatihan guru gitu ya, itu juga bisa kita sasar ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan juga nantinya. Nah, tapi itu dari pusat dan pasti tidak akan cukup untuk semua sekolah di Indonesia. Tata kelola pendidikan kita kan terdesentralisasi ya. Sekolah itu penyelenggaranya adalah dinas pendidikan. Dan karena itu kami harus bekerja sama dengan Pemda, dengan dinas pendidikan. Yang kami lakukan adalah UPT Kemdikbud, unit pelaksana teknis di daerah-daerah, perwakilan Kemdikbud di daerah, itu kedepannya akan diberi tugas untuk menjadi pendamping bagi dinas pendidikan dalam membaca hasil asesmen nasional dan melakukan tindak lanjut yang relevan untuk masing-masing daerahnya. Jadi profil pendidikan tiap daerah kan beda-beda ya, dan itu akan tertangkap di rapor pendidikan daerah berdasarkan asesmen nasional ini. Mungkin ada daerah yang tantangannya adalah ketimpangan antar wilayah. Ada daerah lain yang ketimpangannya mungkin adalah antar gender. Ya, anak perempuan tertinggal di daerah itu misalnya. Atau ada daerah lain yang tantangannya sarpras. Ada daerah lain yang tantangannya adalah ketimpangan antar status sosial ekonomi, keluarga kaya dan miskin. Nah, itu intervensinya tentu akan berbeda gitu ya antar daerah seperti itu. Dan itu Kemdikbud melalui UPT kami akan berusaha mendampingi daerah untuk membaca, memahami, dan melakukan tindak lanjut yang sesuai. Saya kira sudah menjawab ya, semoga paling tidak sebagian tadi Bu Tias. Ya, terima kasih banyak Pak Nino, luar biasa nih tadi, jadi semangat semuanya untuk ini ya Pak, melakukan adaptasi-adaptasi. Sayang sekali waktunya sudah habis nggih Pak. Ini pertanyaannya masih ada, tapi nanti kita bantu komunikasi saja ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dilanjut dikomunikasikan di grup begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nino karena waktu yang terbatas. Semoga acara ini bermanfaat. Semoga bisa memantik katanya Pak Nino tadi nggih Pak nggih. Semoga sharing ya Pak ya. Semoga sharing ini bisa memantik aksi, refleksi, kolaborasi dan kegiatan-kegiatan lain bagi orang tua, guru maupun kepala sekolah untuk melakukan aksi-aksi yang fokus pada peningkatan kompetensi siswa. Ya, terima kasih banyak. Maaf saya ingatkan untuk ini ya, teman-teman foto bersama Bu Susi ya. Iya, foto bersama Pak Nino untuk kenang-kenangan Pak Nino supaya semangat. Yuk silakan teman-teman semuanya open cam. Gimana Mbak Susi? Bisa screenshot ya? Bisa, ya saya bantu. Saya juga record Mbak Susi. Ya, mungkin spotlight-nya aja yang di ini Mbak Susi sama adminnya, spotlight-nya di off-kan dulu. Ya, supaya bisa satu layar. Udah. Ya. Ini masih Mbak Susi yang terspotlight. Oke. Oke. Silahkan open cam Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Oke, kita ambil foto untuk yang layer pertama. Ya, layer pertama silakan. Mungkin ada gaya yang mau diseragamkan Pak Nino, mungkin semangat literasi begini atau bagaimana Pak Nino? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Semangat literasi ya, numerasi dan karakter ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, untuk yang layer kedua silakan open cam. Ditahan dulu senyumnya ya, karena kita nggak tahu ada di layer berapa ini. Oke, salam literasi. 1, 2, 3, Bu Dewi ada di layer 2. Saya screenshot, terima kasih. Nanti saya share, ada 9 layer. Layer ketiga silakan. Dari bintang kecil juga di layer ketiga. Oke, layer keempat. Semuanya silakan open cam supaya tersampaikan semua fotonya.
Oke. Layer kelima sudah mulai banyak yang tidak open cam. Ini layer kelima. Wis ya. Pak Nino, terima Ya. kasih banyak nih. Saya Terima kasih banyak Pak Nino. ibu-ibu dari Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih diberi kesempatan dialog, banyak pertanyaan yang kritis-kritis dan penting untuk diklarifikasi. Mohon bantuannya terus dikomunikasikan ya. Siap. Namanya informasi ini dan supaya sekolah nggak cemas, supaya orang tua juga nggak cemas. Kita fokus saja ke pembelajaran yang bermakna. Ya. Belajar Sama bermakna. pada minta materi tadi katanya Pak buat Boleh. di-share. Ya, share. Boleh, Ya. nanti saya sampaikan ke panitia materinya. Terima kasih banyak. Ya. Siap. Kalau gitu, Oke, pamit dulu kita ya. akhiri Zoom kali ini ya Bapak Ibu. Permisi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.